Ini untuk pembelajaran, dan siapapun yang mengatakan saya melakukan penipuan maka akan saya laporkan. Belakangan ini, nama Gus Samsudin mendadak viral di berbagai platform media sosial. Hal ini tidak lain karena ilmu supranatural yang dimiliki oleh sosok Gus Samsudin hasil dibongkar oleh pesulap merah. Diduga melakukan penipuan berkedok agama. Lantas, siapakah sosok Gus Samsudin sebenarnya? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah fakta tersembunyi sosok Gus Samsudin. Awal karir. Saat ini, sosok Gus Samsudin Jadab dikenal sebagai pemilik sekaligus pendiri dari Padepokan Nurzat Sejati. Tapi nih guys, sebelum dikenal praktisi ilmu spiritual, Gus Samsudin dulunya berprofesi sebagai penjual barang bekas atau besi tua. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis ini berkembang pesat meski di beberapa waktu ia pernah bergesekan dengan masyarakat setempat karena bau yang ditimbulkan oleh tumpukan rongsokan yang ia kumpulkan. Beberapa waktu berlalu, Samsudin kemudian membentuk sebuah kelompok sholawatan bernama Al-Laduni. Adapun kegiatan yang Samsudin lakukan bersama pengikutnya adalah olah kanuragan ilmu kebal bacok. Selanjutnya, Samsudin kemudian beralih ke dunia pengobatan alternatif dan sempat mendalami ilmu agama di Pondok Condromowo di Girimulyo, Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Kini Samsudin telah memiliki pengikut setia sehingga dapat mendirikan padepokan sendiri yang bernama Padepokan Nurzat Sejati yang berlokasi di Desa Rejowinangun, Kecamatan Rejowinangun, Kabupaten Blitar. Tidak tanggung-tanggung, padepokan tersebut berdiri di atas lahan seluas 2 hektar. Seakan tidak ingin ketinggalan tren, Samsudin juga kerap mengunggah aktivitas hariannya di media sosial, termasuk saat melakukan pengobatan kepada pasiennya. Dari konten-kontennya inilah, nama Samsudin semakin dikenal masyarakat luas. Jadi nggak usah heran ya, kalau pasien Samsudin banyak berasal dari luar Blitar. Pokoknya super duper terkenal deh. Keluarga. Ngomongin soal keluarga, ternyata putra dari pasangan suami istri bernama Towo dan Tugiem ini sudah memiliki istri dan anak. Istri pertamanya bernama Nyai Ehan, yang merupakan seorang juragan bisnis rongsokan. Menikah pada September 2008 silam, keduanya telah dikaruniai 1 orang putri dan 2 orang putra. Tidak cukup dengan 1 wanita, Gus Samsudin diketahui kembali menikah dengan seorang penyanyi dangdut bernama Yuni pada Mei 2021 lalu. Kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebelumnya, nama Yuni sempat dikenal lantaran pernah mengikuti ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indosiar 2019. Sayangnya, langkah Yuni harus berhenti di babak 15 besar. Jika dulunya Yuni tampil dengan memperlihatkan rambut, maka kini ia terlihat selalu mengenakan hijab dan busana yang tertutup. Cara pengobatan. Kurang lebih 4 tahun membuka praktek pengobatan alternatif di Blitar, Gus Samsudin diketahui menggunakan metode ruqyah dalam mengobati pasiennya. Jika umumnya metode ruqyah hanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, metode ruqyah Gus Samsudin justru agak berbeda karena menggunakan media perantara. Salah satu di antaranya yang cukup viral adalah pemindahan santet dengan kelapa muda, pembersihan dengan keris petir, dan batu getar. Mungkin sebagian orang sempat dibuat tercengang dengan ketiga pengobatan tersebut. Tapi siapa sangka, semua itu hanyalah rekayasa sesuai apa yang telah diungkapkan oleh pesulap merah. Jadi nih guys, metode pemindahan santet dengan media kelapa muda ini, Samsudin seolah-olah memindahkan santet dari tubuh pasiennya ke dalam kelapa muda. Nah, pas kelapanya dibelah, air kelapa itu pun menjadi kotor dan di dalamnya terdapat benda-benda aneh. Ternyata, sisi lain kelapanya sudah terlebih dulu dilubangi untuk memasukkan benda-benda dan mengotori air kelapanya. Terus untuk keris petirnya, ini menurut Mimin agak lucu sih.
Nah, jadi ceritanya, keris ini akan mengeluarkan kilatan kecil ketika Samsudin menempelkan keris tersebut ke kulit pasiennya. Kelihatannya sih agak ngeri ya, tapi setelah dibongkar oleh pesulap merah, jadi lucu deh. Jadi ternyata keris tersebut adalah keris listrik yang juga dapat mengeluarkan kilatan. Sedangkan untuk cara menggunakannya, kalian hanya perlu memencet tombol yang ada di bagian tangkai kerisnya. Buat kalian yang pengen beli, silakan cek di e-commerce kesayangan kalian ya. Kalau untuk batu getar, langsung Mimin spill aja kali ya. Jadi cara kerjanya, batu berukuran kerikil tersebut akan bergerak ketika terkena sinar atau cahaya. Hal ini disebabkan karena adanya sensor cahaya yang terdapat di dalam batu kerikil tersebut. Gimana guys? Udah paham kan? Jadi gimana nih tanggapan kalian? Apakah ini hanya trik atau pure kesaktian dari seorang Gus Samsudin? Komen di bawah ya. Kasus viral. Seperti yang Mimin sampaikan di awal video, pria yang memiliki ciri khas berambut gondrong dengan kumis tipis dan jenggot panjang ini mendadak viral karena perseteruannya dengan pesulap merah atau Marcel Radival. Diketahui sang pesulap kerap membongkar ilmu Gus Samsudin melalui kontennya. Merasa dipojokkan atas konten yang diunggah oleh pesulap merah, Samsudin pun akhirnya menantang pesulap merah untuk bertemu secara langsung dan menunjukkan kesaktian ilmu kulhugeni miliknya secara langsung. Hari itu pun tiba, alih-alih menemui langsung sang pesulap, Samsudin justru mengutus pengacaranya untuk menemui pesulap merah. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengacara Samsudin menuding pesulap merah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Samsudin. Tidak ingin pernyataannya dianggap omongan kosong, ia pun menunjukkan beberapa bukti kepada pesulap merah. Tidak hanya itu, Marcel juga sempat dihadang oleh kepala desa dan beberapa orang hingga terjadi insiden pemukulan. Merasa tidak mendapat sambutan yang baik dari tuan rumah, pesulap merah pun memilih untuk meninggalkan lokasi. Atas kejadian tersebut, Samsudin diketahui melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur. Tak hanya pesulap merah, Samsudin juga mengancam akan melaporkan siapapun pihak yang menudingnya melakukan penipuan. Akankah kasus ini akan berlanjut ke meja hijau atau justru berakhir damai? Kita tunggu kelanjutannya ya guys. Padepokan ditutup. Perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah rupanya juga berdampak pada Padepokan Nurzat Sejati milik Samsudin. Pasalnya, kejadian tersebut memicu terjadinya aksi demo ratusan warga yang menuntut padepokan tersebut ditutup karena diduga ada penipuan berkedok pengobatan. Tak ingin konflik semakin melebar kemana-mana, sosok perintis ilmu kulhugeni akhirnya memilih untuk menutup sementara padepokannya demi menjaga kondusivitas dan ketertiban umum. Terkait izin yang dimiliki oleh padepokan tersebut, pihak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati mengungkapkan fakta mengejutkan. Jadi nih guys, berdasarkan penuturan beliau, padepokan tersebut statusnya hanya terdaftar sebagai panti pijat. Yang mana, izin tersebut diperoleh pada tahun 2021 dan berlaku untuk masa 2 tahun. Meski berizin panti pijat, kenyataan praktiknya di lapangan justru berbeda. Karena Samsudin memakai metode ruqyah untuk menyembuhkan pasien yang datang ke padepokannya. Wah, itu artinya melenceng dari izin usaha yang ada dong ya? Bisa-bisa surat izin usahanya dicabut dan padepokannya juga bisa tutup permanen tuh. Tapi kita tunggu saja kelanjutannya ya. Jadi gimana nih guys, tanggapan kalian mengenai sosok Gus Samsudin? Jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you update lovers.